kemudian sistematika penulisannya. Tafsir Al-Qurtubi ditulis dengan tartib mushafi, jadi seperti biasa dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, jadi ditafsirkan per surahnya dan per ayatnya ditafsirkan secara detail, seperti itu. Nah, kemudian memberikan kupasan dari segi bahasa. Jadi nanti di dalam tafsir Qurtubi itu beliau juga akan membahas dari sisi bahasanya, kemudian memunasabahkan dengan ayat-ayat lain dan hadis-hadis lainnya yang mempunyai korelasi dengan ayat tersebut. Tentunya ketika menyebutkan hadis, maka beliau akan menyebutkan sumbernya atau pentakhrij hadis tersebut dan juga sanadnya. Nah, kemudian mengutip pendapat ulama untuk menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat. Jadi nantinya beliau akan menyajikan beberapa pendapat ulama dan kemudian menolak pendapat yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian setelah beliau menyajikan beberapa pendapat ulama, maka beliau akan melakukan tarjih seperti yang dilakukan oleh At-Tabari. Nah, kemudian karena pembahasannya itu ada dari sisi bahasa, kemudian ada dari sisi hukumnya, dan pembahasannya itu kan lumayan luas. Jadi metode yang digunakan adalah metode tahlili, seperti itu. Nah, kemudian corak penafsirannya adalah corak fikih karena tafsir ini didominasi pembahasan-pembahasan hukum-hukum dalam kandungan ayat Al-Quran. Nah, kemudian di dalam kitab tafsir beliau, beliau banyak menukil pendapat-pendapat dari yang pertama seperti Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi wajar ketika tadi beliau melakukan tarjih sama seperti yang dilakukan oleh At-Tabari. Nah, kemudian dari Ibnu Atiyah, kemudian dari Ibnul Arabi, kemudian ada dari Al-Qiyah Al-Harosi, kemudian ada Abu Bakar Al-Jassos. Nah, ini contoh tafsirnya ya yang ada di Maktabah Syamilah. Jadi pertama, misalkan ini di tafsir surah Al-Fatihah. Nah, di tafsir surah Al-Fatihah ini jelas beliau pertama menerangkan tentang kandungan-kandungan surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Nah, di sini bisa dilihat ya, wa fiha arba'atu abwabin. Nah, ini dibagi menjadi 4, jadi beliau menerangkan kandungan-kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama misalkan al-babul awal fi fadhailiha wa asma'iha wa fihi sab'u masail. Nah, itu dijelaskan secara detail. Kemudian, nah, ini di babu Robi baru beliau menjelaskan ayat per ayatnya. Jadi al-babu Robi fi matadomanat Fatihah minal ma'ani. Jadi diterangkan dari maknanya, kemudian dari aspek kiroahnya, kemudian dari aspek i'rabnya. Dan biasanya ciri khas di dalam penafsiran beliau ini, beliau membagi ayat-ayat tersebut dalam beberapa masalah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini ada wasalasuna masalah, ada 30 masalah. Jadi beliau membaginya itu ciri khasnya itu adalah bab per bab atau dibagi per masalah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kejujuran Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an atau objektif atau tidak. Nah, jadi di dalam penafsiran Al-Qurtubi ini beliau ini tidak fanatik terhadap madhabnya, walaupun beliau bermadhab Maliki, tapi tidak jarang ketika nanti dalam pengkajiannya ternyata tidak sesuai dengan madhabnya, maka beliau akan mengakuinya. Nah, misalkan ketika beliau menafsirkan Al-Baqarah ayat 43. Nah, tadi kan ciri khasnya Al-Qurtubi itu kan membagi ayat-ayat itu kan menjadi beberapa masalah. Nah, di dalam Al-Baqarah ayat 43 ini dibagi menjadi 34 masalah. Kemudian yang menarik itu adalah pada masalah ke-16 yang mendiskusikan tentang anak kecil yang menjadi imamus shogir, li imamatis shogir. Nah, di sini ada tulisannya ya. Nah, kemudian beliau
menjabarkan beberapa pendapat yang membolehkan anak kecil untuk menjadi imam, kemudian menjabarkan juga pendapat-pendapat yang melarang anak kecil menjadi imam. Nah, di antaranya yang melarang itu termasuk Malik, kemudian Ats-Tsauri, kemudian ada Ashabur Ra'yi. Nah, tetapi di sini Al-Qurtubi mengcounter atau tidak sependapat dengan pendapat imamnya. Jadi anak kecil tidak bisa menjadi imam itu dia tidak setuju. Dia mendalilkan bahwasanya imam atau shogir jaizah. Jadi anak kecil itu boleh menjadi imam ketika idza kana qori'an, jika bacaannya itu bagus dan mendasarkan pendapat tersebut atas apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari seperti itu. Jadi beliau dalam hal ini tidak sepakat dengan Imam Malik seperti itu. Jadi beliau tidak fanatik ya, walaupun beliau beraliran Maliki. Nah, kemudian bisa dilihat lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ini beliau membagi kepada 36 masalah, kemudian pembahasan yang menarik itu di pembahasan masalah yang ke-12 yaitu tentang makannya orang yang lupa di siang hari di bulan Ramadan. Nah, menurut Imam Malik, orang yang lupa ketika orang yang lupa dan makan ketika siang hari di bulan Ramadan itu wajib mengkodok. Tetapi Al-Qurtubi berbeda pendapat dengan Imam Malik karena beliau berpegang kepada pendapat jumhur bahwasanya tidak wajib mengkodok dan puasanya sah. Seperti itu. Nah, kemudian kelebihan dari tafsir Qurtubi tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya tidak fanatik terhadap madhab yang dianutnya, kemudian objektif. Jadi beliau dalam memaparkan pendapat itu sesuai dengan misalkan kesepakatan jumhur seperti itu. Kemudian sangat memperhatikan sekali aspek asbabun nuzul, kemudian memperhatikan aspek qiraah, i'rab atau yang berkaitan dengan nahwu dan shorof. Kemudian di dalamnya memuat hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dengan pembahasan yang luas tetapi juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami seperti itu. Kemudian sumber periwayatannya harus jelas. Jadi nanti di dalam kitab Al-Qurtubi itu para pentakhrij hadisnya itu dan juga sanadnya disebutkan dengan jelas. Nah, tetapi ada beberapa kekurangan dalam tafsir Al-Qurtubi, misalkan yang dikritik oleh beberapa ulama, yaitu corak fikih itu menghasilkan penafsiran yang bersifat harfiah dan malah cenderung mengkotak-kotakkan, seperti yang ada di surah Al-Baqarah ayat 282 tentang persaksian. Nah, di dalam ayat tersebut oleh kalangan fuqaha dijadikan sebagai dasar hukum persaksian, bahwasanya dua laki-laki itu dihitung 4. Nah, kemudian dasar hukum persaksian itu diterapkan secara ketat tanpa mau menengok gagasan lain di dalam Al-Qur'an seperti ayat-ayat yang membahas tentang keadilan dan persamaan manusia. Jadi malah menjadikan ayat itu ditafsirkan secara tekstual, saklek seperti itu. Nah, yang kedua, adanya riwayat Israiliyat dan pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan topik pembahasan. Jadi, walaupun Al-Qurtubi itu tadi menyeleksi dengan ketat ya, dalam artian beliau tidak banyak mencantumkan pendapat-pendapat dari ahli sejarah dan mufasir-mufasir sebelumnya yang memang banyak yang menurut beliau sumbernya tidak jelas, tetapi ternyata di dalam penafsiran beliau ada riwayat Israiliyat walaupun tidak banyak. Nah, kemudian karena manusia itu kan tidak lepas ya dari ketidaktelitian dan lain-lain. Nah, beliau ini di dalam kitab beliau adanya salah menisbatkan pendapat.
Jadi misalkan ada sebuah pendapat, beliau menisbahkannya kepada Al-Khattabi, tetapi setelah diteliti bahwasannya pendapat Al-Khattabi itu beliau mengutip dari Ibnul Anbari, tapi beliau tidak menyebutkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga menisbatkan hadis bukan pada mukhorijnya. Jadi yang mentakhrij itu tidak match ketika di search di dalam kitab hadisnya seperti itu. Seperti misalkan beliau mengutip hadis dari Bukhari dan Muslim. Nah, setelah diteliti hadis tersebut ternyata tidak tercantum pada kitab Sahih Bukhari, hanya di dalam kitab Sahih Muslim saja. Nah, itu tidak lepas dari kekurangan dari tafsir Al-Qurtubi. Kemudian kesimpulannya, Al-Qurtubi adalah seorang mufasir bermadhab Maliki yang hidup di Andalus. Kemudian tafsir yang ditulisnya menggunakan sistematika mushafi, metodenya adalah tahlili, dan corak penafsirannya adalah fikhi. Kritikan dari beberapa ulama bahwa tafsir yang bercorak fikhi terlalu bersifat harfiah.